Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan, kita sekarang sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Kita akan mencoba mendalami pelajaran ini dan kami kembali mengingatkan, mari kita menjalankan tanggung jawab pribadi kita masing-masing dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Oleh karena program ini bukanlah pengganti kewajiban kita untuk belajar Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Jerry Mangirongkonda, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kasih setiamu, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Urapi hamba-hambamu dan juga sahabat-sahabat kami yang akan mengikuti pendalaman Alkitab ini. Kuasa Roh Suci menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat tema atau ayat hafalan. Lalu kemudian kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi hari demi hari. Dan yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama tentang dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa perikop. Yang pertama, Efesus 6 ayat 1-9. Di sini Paulus memberikan petunjuk kepada anak-anak agar taat kepada orang tua mereka. Dia juga memberikan nasihat kepada hamba dan majikan, mengingatkan mereka untuk bertindak dengan adil dan penuh kasih dalam hubungan mereka, karena mereka memiliki Tuhan di surga yang akan membalas perbuatan mereka. Lalu kemudian Markus 10 ayat 13-16 menggambarkan momen ketika Yesus menerima anak-anak yang dibawa kepadanya. Dia mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak yang menerimanya dengan iman yang sederhana. Kolose 3 ayat 21, Paulus menasihati orang tua agar tidak memprovokasi anak-anak mereka, tetapi mendidik dan membimbing mereka dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 18-25, Petrus berbicara tentang hamba yang harus tunduk kepada majikannya, bahkan jika mereka menderita ketidakadilan. Dan dia mengingatkan kita bahwa Kristus juga menderita, tetapi dia adalah teladan kita di dalam kesabaran dan juga di dalam penderitaannya. 2 Korintus 5 ayat 10, Paulus kembali mengingatkan bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Setiap orang akan menerima sesuai dengan apa yang telah dia perbuat kepada sesamanya. Kolose 3 ayat 24 dan 25, Paulus mengingatkan bahwa dalam semua yang kita lakukan, kita harus melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita akan menerima upah atau hukuman sesuai dengan perbuatan kita. Nah, sekarang kita melihat tentang makna dari judul mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini, siapa yang ditujukan untuk mempraktekkan kesetiaan sebenarnya? Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, Paulus menyoroti hubungan interpersonal yang tersedia di dalam jemaat Efesus, yaitu suami istri, orang tua dan anak, budak dan tuan. Sebagai seorang Kristen, maka jemaat Efesus terpanggil untuk memiliki standar yang berbeda dengan masyarakat yang berbudaya Yunani Roma. Para istri, anak-anak, dan budak haruslah tunduk dan taat kepada suami, orang tua, dan tuan mereka dengan tulus dan menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Lalu mungkin kita bertanya, kesetiaan di dalam hal apa? Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini, Paulus sebenarnya sementara menyinggung tentang komitmen orang muda, anak-anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, dan hamba atau pekerja kepada tuan atau sang pemilik budak. Nah, komitmen itu ditunjukkan dengan sikap hormat, taat, dan tunduk kepada yang layak menerimanya. Dalam hal ini adalah orang tua
suami, dan tuan. Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kesetiaan tertinggi kepada Kristus? Nah, kalau kita lihat di pelajaran hari Rabu, contohnya di sana dikatakan bahwa mereka para hamba tidak boleh menempatkan Tuhan mereka di tempatnya Kristus. Mereka tidak boleh mempersembahkan kepada Tuhan mereka kesetiaan yang sebenarnya hanya milik kepada Kristus saja. Sebaliknya, di dalam komitmen dan kesetiaan yang memotivasi pelayanan mereka yang tulus dan terbaik, mereka harus menempatkan Kristus, Tuhan, dan menggantikan Tuhan mereka. Dengan kata lain, mereka harus taat, tetapi ketika berkonflik antara menghormati Tuhan dan Tuhannya, maka mereka harus lebih memilih Kristus daripada taat atau tunduk kepada Tuannya. Sementara itu, mengomentari hal yang sama, Andrews Bible Commentary New Testament, halaman 1721 mengatakan, termotivasi oleh komitmen mereka kepada Kristus, jadi termotivasi oleh komitmen mereka, kesetiaan mereka kepada Kristus, maka istri, anak-anak, dan budak-budak harus memberikan ketundukan dan ketaatan yang tepat. Pada saat yang sama, para suami, ayah, dan pemilik budak tidak boleh menyalahgunakan otoritas mereka, tetapi mengesampingkan ancaman dan memperlakukan mereka yang berada di bawah pengawasan mereka dengan lemah lembut. Dengan kata lain, jika seorang anak, istri, dan hamba setia kepada Kristus, maka mereka akan menghormati orang tua, suami, dan tuannya dengan taat pada kehendaknya. Dan di sisi yang lain, jika seorang suami atau orang tua atau tuan atau pemilik budak setia kepada Kristus, maka dia akan memperlakukan mereka yang ada di dalam rumahnya dengan penuh kasih sayang. Demikianlah kita sudah melihat dasar yang merupakan landasan kita untuk menggali lebih dalam di dalam pelajaran sepanjang pekan ini. Terima kasih pendeta. Kita datang pada ayat inti atau ayat hafalan yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Ditunjukkan kepada siapa dan apa maksud dari ayat ini? Efesus 6 ayat 9 adalah bagian dari satu perikop, yaitu Efesus 6 ayat 1-9, dengan menekankan hubungan antar sesama di dalam hal ini, anak-anak terhadap orang tua, Efesus 6 ayat 1-4. Yang kedua, hamba-hamba dan tuan, Efesus 6 ayat 5-9. Dalam pasal ini, Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya tentang kewajiban-kewajiban dalam hal hubungan antar sesama yang telah mulai dibahas di pasal sebelumnya. Secara khusus, Paulus menekankan tentang kewajiban anak-anak dan orang tua dan kewajiban hamba-hamba dan tuan-tuan dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, siapa yang dimaksud dengan tuan-tuan? Di dalam Efesus 6 ayat 9 disebutkan, dan kamu tuan-tuan. Apa pengertian dari frasa ini? Sebenarnya, siapa yang dimaksud dengan tuan-tuan di dalam teks ini? Merujuk dari bahasa Yunani, hoi kuroi diterjemahkan sebagai tuan yang memiliki kebiasaan mengancam, dan mereka ini adalah disebut orang-orang yang pemilik budak. Yang kedua, kata Yunani yang diambil adalah ho kurios, yang menunjuk kepada Kristus yang tidak pernah ada keberpihakan dan selalu berlaku adil. Nah, apa hamba atau budak sama dengan pekerja? Siapa mereka ini? Budak Romawi adalah tawanan perang dan selamat dari suku-suku yang ditaklukkan. Tahanan dan jarahan perang
mereka dapat dibeli di pasar seperti produk lainnya. Budak adalah barang yang bisa dibeli, dijual, atau disiksa, atau bahkan dibunuh. Menurut SDA Bible Commentary Jilid 6 halaman 1042 menunjukkan bahwa ada kepemilikan budak di gereja Kristen kala itu. Walaupun mereka sudah menjadi Kristen, namun masih memperlakukan para budak mereka sesuai dengan tradisi Yunani Romawi yang memiliki kebiasaan mengancam yang tentunya tidak sesuai dengan iman Kristen. Nah, apa yang dimaksud harus diperbuat demikian juga kepada mereka? Kita kembali ke ayat inti dalam Efesus 6 ayat 9. Ada frasa yang menyebutkan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Apa yang dimaksud dengan frasa ini? Di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 387 mengatakan memiliki budak adalah suatu peraturan yang telah ditegakkan di seluruh kerajaan Roma. Dan baik tuan-tuan dan hamba-hamba didapati pada kebanyakan gereja-gereja di mana Paulus bekerja. Di kota di mana hamba-hamba sering melebihi penduduk yang bebas, undang-undang yang kejam dianggap perlu untuk memelihara mereka supaya takluk selalu. Seorang Roma yang kaya sering memiliki ratusan budak dari setiap tingkat, setiap bangsa, dan dari setiap tingkat kepandaian dengan pengendalian penuh baik jiwa maupun raga. Jika salah satu dari antara mereka ingin membalas dendam atau untuk mempertahankan diri berani mengangkat tangan terhadap pemiliknya, seluruh keluarga dari orang yang bersalah itu boleh dikorbankan. Dengan kejam, kesalahan, kecelakaan, atau kurang ketelitian yang terkecil sekalipun sering dihukum tanpa ampun. Rasul Paulus mengajarkan prinsip-prinsip yang menjadi pukulan yang paling mendasar terhadap perbudakan, yang jika dijalankan dengan sebenarnya, sungguh-sungguh akan merusak seluruh sistem ini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3:17. Nah, bila bertobat, budak itu akan menjadi anggota tubuh Kristus. Dan yang sedemikian ia harus dikasihani dan diperlakukan sebagai seorang saudara. Menjadi teman sewaris dengan tujuannya kepada berkat-berkat Allah dan hak-hak Injil. Nah, dalam Efesus 6 ayat 9 dikatakan, Tuhan kamu dan Tuhan mereka di sorga. Apa yang dimaksud dengan frase-frase ini? Apa memang ada dua Tuhan di sorga yang beda? Atau seperti apa? Sesungguhnya tidak ada dua Tuhan di sorga. Yang ada adalah Tuhan di bumi dan hamba di bumi memiliki satu Tuhan atau Tuhan di sorga. Dan Tuhan di bumi adalah juga merupakan hamba dari Tuhan yang ada di sorga. Jadi, status Tuhan di bumi dan hamba di bumi sama-sama adalah hamba di hadapan Tuhan di sorga atau Tuhan yang ada di sorga. Di dalam Efesus 6 ayat 9, ada frasa yang menyatakan tidak memandang muka. Kalau begitu, apa pengertian dari tidak memandang muka? Tidak memandang muka adalah tidak membeda-bedakan. Tidak membuat perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang biasa rupanya dan yang cantik, atau yang berkedudukan dan yang tidak berkedudukan. Karena Allah sebagai panutan kita tidak memandang muka. Bisa kita temukan di dalam Roma pasal 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, dan topik menarik lain dari pembahasan diskusi sekolah sahabat kita adalah nasihat kepada anak-anak. Mari kita coba pahami pengertian anak-anak dalam konteks Efesus pasal yang ke-6. Apakah anak ini yang dimaksudkan hanyalah anak biologis saja? Dan berapa usia mereka yang disebut anak? Sebaliknya, apa pengertian orang tua? Apakah memang hanya orang tua biologis atau juga orang yang lebih tua?
Dari sudut pandang penggunaan bahasa, kata Yunani tekna yang diterjemahkan children atau anak-anak, sering juga diterjemahkan offspring atau descendants, atau bahasa Indonesianya keturunan. Artinya, hal ini lebih cenderung memiliki pemahaman kepada hubungan darah atau anak-anak atau keturunan secara biologis. Contoh apa yang dikatakan oleh Spiros Zodhiates dalam The Complete Word Study Dictionary New Testament. Dia katakan, secara tegas kata ini tekna berarti true children atau genuine descendants atau keturunan asli atau anak-anak yang asli. Nah, kategori anak-anak umur berapa sampai umur berapa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan latar belakang sosial, budaya, serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tempat tersebut. Contoh dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebut bahwa dalam tradisi Yunani, anak-anak tetap berada di bawah otoritas ayah sampai ayah berusia 60 tahun, sedangkan tradisi Romawi sampai kematian ayahnya. Di Indonesia sendiri berbeda. Ada beberapa perundang-undangan yang memberi definisi tentang anak-anak. Contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330, anak adalah orang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur 21 tahun, dan atau belum menikah atau kawin. Namun demikian, perintah untuk taat dan menghormati orang tua sesuai dengan Efesus 6 ayat 1 dan 2 bukanlah berbicara tentang rentang usia anak, melainkan tentang kewajiban seorang anak untuk tunduk pada perintah firman Allah. Nyonya White mengatakan dalam buku Adventist Home 292 bahwa kewajiban ini mengikat masa kanak-kanak dan masa muda, masa parubaya, dan masa tua. Tidak ada masa dalam kehidupan anak-anak dibebaskan dari kewajiban menghormati orang tua mereka. Kemudian halaman 360 dikatakan, kewajiban yang dibebankan kepada anak-anak untuk menghormati orang tua mereka adalah untuk jangka waktu seumur hidup. Kewajiban kita kepada orang tua tidak pernah berhenti. Nah, bila demikian maka kita dapat lebih mudah memahami apa pengertian orang tua yang dimaksud dalam konteks Efesus pasal 6, yaitu orang tua secara biologis. Tidak salah ayat 1 dan 2 Efesus pasal 6 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, parents yang dikatakan dalam bahasa Inggris, di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, artinya keduanya. Pengertian ini lebih diperkuat lagi oleh karena adanya janji di balik perintah ini. Dikatakan, ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, sebagai tambahan, tentu kita juga harus menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan bahkan kepada semua orang atau sesama, karena hal ini juga diajarkan oleh firman Tuhan. Contohnya Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Nah, sekarang kita datang kepada pengertian taatilah orang tuamu. Dan pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa hal ini tidaklah mutlak. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Dari sudut pandang bahasa, menurut The Complete Word Study Dictionary New Testament, kata Yunani hupakuo berarti mendengarkan, memberi perhatian atau menuruti. Dari sumber yang sama dikatakan hal ini mengacu pada ketaatan yang muncul dari rasa tanggung jawab mereka terhadap dan ketergantungan mereka pada orang tua. Artinya anak-anak diperintahkan untuk tunduk kepada arahan, nasihat, dan perintah orang tua. Namun demikian ayat ini tidak berhenti sampai di situ saja. Dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa perintah untuk taat kepada orang tua ini tidaklah mutlak. Mengapa? Karena ketaatan kepada orang tua tidak dapat menggantikan ketaatan kepada perintah Allah atau firman-Nya. Penekanan taat kepada orang tua di dalam Tuhan artinya anak harus turut sepanjang apa yang dikatakan atau diperintahkan orang tua tidak sama sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1040 mengatakan, dalam kapasitas rohani mereka, anak-anak harus taat karena prinsip dan bukan karena keharusan. Taat dalam Tuhan berarti memberikan ketaatan yang baik yang muncul dari kebebasan di dalam Kristus. Dan hal ini menunjukkan batasan-batasan yang melekat pada setiap perintah manusia, bahkan perintah orang tua kepada anak-anak. Perintah orang tua haruslah selalu selaras dengan kehendak Allah. Adventist Home halaman 293 mengatakan, ketika anak-anak memiliki orang tua yang tidak percaya dan perintah-perintah mereka bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun menyakitkan, mereka harus mentaati Allah dan mempercayakan konsekuensinya kepada Tuhan.
Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita boleh menghormati orang tua sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat yang kedua. Saya mau bagikan kutipan dari Pena Inspirasi Adventist Home 293, dikatakan, perintah kelima menuntut anak-anak untuk tidak hanya memberikan rasa hormat, ketundukan dan ketaatan kepada orang tua mereka, tetapi juga memberikan kasih dan kelembutan kepada mereka, meringankan beban orang tua, menjaga nama baik mereka, serta menolong dan menghibur mereka di masa tua. Dari apa yang Pena Inspirasi katakan ini, maka penghormatan kepada orang tua dapat kita nyatakan melalui menunjukkan penghargaan rasa terima kasih, karena mereka dari sejak dalam kandungan telah memelihara kita, menunjukkan penghormatan, ketundukan, ketaatan, cinta, kelemah lembutan, pertolongan, penghiburan, serta dikatakan menjaga nama baik orang tua, baik itu melalui sikap kita, tindakan, bahkan perkataan kita. Baik pendeta, kita masih melanjutkan berbicara tentang penghormatan anak-anak kepada orang tua. Apa janji dan pahala kalau kita taat dan hormat kepada orang tua kita? Bagaimana kita bisa merasakan berkat dan pahala itu? Ada minimal 3 ayat yang ingin saya bagikan di mana kita bisa mengambil kesimpulan berkat pahala kalau anak-anak menghormati orang tuanya. Di dalam 10 hukum, Keluaran 20 ayat 12, di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu kemudian perintah yang sama juga diulangi di dalam Ulangan 5 pasal 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dari 2 ayat ini kita lihat bahwa ini berhubungan dengan umur panjang, ini berhubungan dengan kesejahteraan, ini berhubungan dengan keadaan yang baik yang akan dialami oleh anak-anak apabila mereka taat dan menghormati orang tuanya di dalam Tuhan. Kemudian kalau kita ke Perjanjian Baru, ada Kolose 3 ayat 20, di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya, anak-anak taat kepada orang tua adalah kehendak Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua adalah pemandangan yang indah di dalam pandangan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, itu berarti Tuhan akan mencurahkan segala berkat di sorga kepada anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tuanya. Apa nasihat firman kepada anak yang tidak taat dan tidak hormat kepada orang tua? Kembali lagi ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama Amsal 15 ayat 20. Di sana dikatakan, anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Di sini kita lihat bahwa anak yang tidak menghormati orang tuanya mendatangkan penghinaan, merendahkan orang tuanya, martabat keluarganya. Lalu kemudian Amsal 23 ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Mereka yang mendidik anak-anak mereka dan anak-anak taat kepada mereka, ini mendatangkan sukacita, mendatangkan sorak-sorai, kehormatan, harga diri daripada orang tua ditinggikan. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang tidak taat dan tidak hormat merupakan kehinaan dan mempermalukan orang tua mereka di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Kalau begitu, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita sebagai orang tua dapat melatih anak-anak kita supaya mereka boleh menghormati kita sebagai orang tua? Dalam hal ini ada nasihat yang sangat baik dari buku Adventist Home, halaman 198 dan 199. Di sana Rono Buat mengatakan, cara terbaik untuk mendidik anak-anak agar menghormati ayah dan ibu mereka adalah dengan memberi mereka kesempatan untuk melihat sang ayah memberikan perhatian yang baik kepada sang ibu dan sang ibu memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada sang ayah. Nah, akibatnya dengan melihat kasih dalam diri orang tua mereka, anak-anak dituntun untuk menaati perintah kelima dan mengindahkan perintah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang benar. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira akibat bagi mereka anak-anak yang tidak taat
dan tidak hormat kepada orang tua. Apakah Alkitab di sini menyediakan seperti karma atau kutukan, hukuman bagi anak yang durhaka, seperti legenda maling kundang contohnya? Nah, ada beberapa ayat dalam Alkitab, contohnya Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Di sini kita lihat Alkitab sangat keras tentang ajaran menghormati orang tua. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Walaupun ini adalah sebuah bahasa simbol, tetapi pesan yang kita terima dari penulis Amsal adalah bahwa ada kutukan yang akan diterima oleh anak yang tidak hormat dan menghargai orang tuanya. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya di sini menggambarkan masa depan yang suram, tidak berpengharapan. Dari ayat-ayat di atas dapat dilihat bahwa Alkitab memberikan peringatan yang sangat serius terhadap mereka yang tidak menghormati orang tua. Akibatnya bisa termasuk hukuman mati, tidak beruntung dalam hidup, bahkan penghinaan yang besar. Ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap orang tua di dalam ajaran Alkitab. Selanjutnya di dalam buku Adventist Home, halaman 302, alinea pertama, di sana Roh Nubuat menasihatkan. Jangan melukai dan mendukakan hati mereka dan membuat mereka tidak bisa tidur karena cemas dan tertekan atas kasus Anda. Jika Anda telah berdosa karena tidak menunjukkan kasih dan ketaatan kepada mereka, dalam hal ini orang tua, mulailah sekarang untuk menebus masa lalu. Jangan mengambil jalan yang lain, karena hal itu berarti kehilangan hidup yang kekal. Adventist Home halaman 302. Jadi di sini kita lihat mereka yang tidak menghormati orang tua dan terus mendatangkan sakit hati, mendukakan hati orang tua, pada akhirnya akan justru kehilangan kehidupan yang kekal. Biarlah kita boleh menerima amaran ini dan menyimpan ini di dalam hati kita sebagai anak-anak. Terima kasih pendeta. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 4 disebutkan di sana, hanya bapa yang dinasihatkan untuk bapa jangan membangkitkan amarah kepada anak. Kenapa ibu tidak? Dalam hal ini, ibu itu sudah diwakilkan oleh bapa sebagai orang tua. Jadi, bapa dan ibu sama-sama sebagai orang tua dan hal itu sudah diwakilkan kepada bapa. Nah, apa yang dimaksud dengan membangkitkan amarah anak? Yang dimaksud dengan jangan membangkitkan amarah anak adalah jangan berkata kasar, mencaci maki dengan kata-kata kotor, menyakiti secara fisik seperti memukul, menampar, menjambak, menendang, melempar, dan lain-lain. Ini memberikan seperti label seperti bodoh, atau panggilan seperti anak bodoh, atau goblok, tolol, atau jelek. Melakukan kekerasan seksual kepada anak, mempermalukan anak, atau membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Seperti ditulis dalam Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, sekarang apa langkah mendidik anak sesuai dengan firman Allah? Firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 menyebutkan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita berpindah kepada nasihat kepada hamba yang juga dinyatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau secara konteks dan latar belakang, hamba atau doulos bahasa Yunaninya adalah para budak yang statusnya adalah dimiliki oleh tuannya. Maka dalam konteks sekarang ini kita bisa mengaplikasikan kata tuan sebagai pemilik perusahaan atau atasan
juga para pemimpin, baik itu di bidang pemerintahan, sipil maupun militer, atau juga organisasi swasta, bahkan organisasi keagamaan. Sedangkan hamba, doulos yang tadi diartikan slave, adalah orang-orang yang dipimpin, baik itu rakyat atau masyarakat biasa, bawahan atau para pekerja, juga bahkan anggota gereja termasuk mungkin orang yang membantu di dalam rumah kita. Nah sekarang apa pengertian hamba harus taat dengan takut dan gentar kepada tuannya? Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1041 mengatakan, dengan takut dan gentar berkonotasi dengan perhatian dan kesungguh-sungguhan yang besar. Hal ini digunakan ketika tanggung jawab yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan diperintahkan. Para hamba dikatakan harus memandang pelayanan kepada Tuhan mereka sebagai bagian dari pelayanan mereka kepada Kristus. Artinya apa? Artinya dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka harus dilakukan dengan penuh perhatian dan keseriusan, jangan dengan ceroboh atau dengan setengah hati atau bahkan dengan tidak sungguh-sungguh. Nah sekarang apa yang harus dilakukan hamba, pekerja Kristus untuk bekerja dengan tulus dan segenap hati? Mari kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 5-7 secara utuh. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau kita lihat dari teks ini, maka kita boleh mendapati ada kata kunci di sana. Kata kuncinya apa? Pelayanan kepada Kristus dan hamba Kristus. Itu adalah kata kunci dari teks ini. Nah, prinsipnya di sini adalah kasih yang dimanifestasikan dalam ketaatan dan pelayanan yang sungguh sama seperti kepada Tuhan akan menghasilkan etos bekerja dengan tulus dan ikhlas. Karena semua yang dilakukan adalah untuk menyenangkan Allah dan bukan hanya untuk manusia. Kita perlu ingat, bila kita adalah hamba Kristus, kita akan mengasihi Dia, dan bila kita mengasihi Dia, Yohanes 14 ayat 15 katakan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6, bahwa hamba-hamba Kristus adalah orang-orang yang melakukan pelayanan untuk menyenangkan Allah dan bukan untuk mencari kesenangan manusia, tetapi mencari perkenanan Tuhan. Jadi apa yang harus ditunjukkan oleh para hamba Kristus? Yang pertama menunjukkan kasih kepada atasan atau pimpinan, konteks zaman sekarang. Kemudian menunjukkan penghormatan, penghargaan, dan ketaatan. Dan kemudian penuh tanggung jawab dan setia terhadap apa yang dipercayakan untuk kita emban dan laksanakan. Dan yang keempat, rajin dan bekerja dengan kesungguh-sungguhan dan keseriusan sepenuh hati. Dan yang terakhir adalah memiliki integritas yang kuat berdasarkan firman Allah. Boleh kita loyal, tetapi harus menjunjung tinggi nilai integritas terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 1042 katakan, ketika seseorang melakukan kehendak kehendak Tuhan, maksud saya, tugas-tugas yang paling ringan sekalipun akan menjadi bermartabat asalkan dilakukan dengan segenap hati. Dan hal ini sesuai dengan Kolose 3 ayat yang ke-23. Nah sekarang kita bertanya mungkin, apa pahala? Sebab ada dikatakan di sana menerima balasannya dari Tuhan. Apa pahala bagi hamba atau pekerja yang sudah bekerja sesuai dengan firman Allah? Seventh Day Adventist Bible Commentary halaman yang sama 1042 volume ke-6 berkata, seorang hamba dapat memiliki kepastian bahwa hidup dan perbuatannya diperhatikan oleh pemeliharaan Tuhan dan bahwa pahala yang diberikan kepada orang lain akan menjadi miliknya. Hal ini adalah kepastian rohani yang agung, yaitu warisan bagi semua orang percaya. Bagi hamba-hamba yang bekerja sesuai dengan firman Allah, Kolose 3 ayat 24 katakan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Hal ini dikaitkan erat dengan kebahagiaan, kedamaian rohani yang akan dimiliki, bahkan jaminan untuk kehidupan kekal di sorga. Jadi ada damai, ada kebahagiaan di dunia, tetapi juga ada jaminan untuk hidup kekal di sorga. Sebaliknya bagi yang tidak setia, Kolose 3 ayat 25 katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sekarang kita masih melihat tentang nasihat bagi tuan atau majikan, tentang bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang-orang yang ada di bawah mereka. Ada 5 hal yang ingin saya berikan kepada saudara-saudaraku sebagai nasihat bagi mereka sebagai atasan ataupun sebagai seorang majikan dalam memanage bawahan atau
pekerjaannya. Yang pertama, perlakukan dengan adil dan rasa keadilan. Kita bisa baca ini dalam Kolose 4 ayat 1. Beri perlakukan yang adil, dan karena kita tahu kita mempunyai Tuhan di sorga yang mengawasi kehidupan kita. Yang kedua, jangan menindas atau memaksa. Berlaku adil terhadap mereka dan tidak menggunakan ancaman-ancaman atau apalagi yang merendahkan kehidupan mereka. Yang ketiga, perlakukan dengan kasih dan juga dengan hormat. Dan kita harus memiliki perasaan bahwa sekalipun mereka ini adalah bawahan kita, tetapi mereka juga adalah manusia dan mereka juga oleh mana Kristus mati bagi nyawa mereka. Lalu kemudian, ingat bahwa kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Allah adalah Tuhan kita yang paling utama. Kita sebagai atasan memperlakukan bawahan kita harus tahu bahwa sebagaimana kita memperlakukan mereka, itu juga suatu saat nanti akan datang kembali kepada kita. Efesus 6 ayat 8, Tuhan akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan, dan juga kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain justru akan berbalik kepada kita sendiri. Yang kelima, berikan upah yang layak. Dan kalau kita lihat, nasihat ini ada di Yakobus 4 ayat 10 dan juga Imamat 19 ayatnya yang ke-13. Kita berikan upah yang layak sesuai dengan beban kerja, lalu kita tidak menahan upah orang yang bekerja pada kita. Karena mungkin saja dia sangat membutuhkan upah itu untuk menghidupi keluarganya. Apa amaran dan hukuman kalau seandainya nasihat-nasihat yang saya sebutkan tadi ternyata tidak dilakukan oleh para tuan atau majikan? Ada satu ayat di dalam Yakobus 5 ayat 1-4. Di sana dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Di sini kita lihat bahwa Tuhan mengancam akan mendatangkan penghakiman bagi mereka yang berlaku tidak adil kepada orang upahan, bagi mereka yang menahan upah orang yang layak untuk menerimanya. Jadi ini adalah hal yang serius, ini bukan sekedar bisnis, tetapi ada dimensi rohani dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang bekerja di bawah asuhan atau pengawasan kita. Roh Nubuat dalam nasihat yang sama mengatakan di dalam buku Reflecting Christ halaman 272. Di sana dikatakan, apabila ia memperkerjakan buruh untuk mengumpulkan hasil panennya, dia tidak menyimpan uang hasil kerja keras mereka. Apakah ia memiliki harta yang tidak dapat digunakan secara langsung? Ia meringankan kebutuhan saudaranya yang kurang beruntung. Ia tidak berusaha memperbesar hartanya dengan mengambil keuntungan dari keadaan yang tidak diinginkan dari sesamanya. Ia hanya menerima harga yang wajar untuk barang yang dijualnya. Jika ada cacat pada barang yang dijual, ia terus terang mengatakannya kepada pembeli. Meskipun dengan demikian, ia tampak bekerja melawan kepentingan keuangannya sendiri. Dari nasihat ini di sini kita lihat bahwa mereka yang berusaha atau mereka yang memperkerjakan orang sebagai upahan harus berlaku jujur, harus berlaku adil, tidak boleh menahan upah, lalu kemudian memperlakukan orang lain dengan jujur, oleh karena kita semua harus tunduk kepada Kristus. Karena kita tunduk kepada Kristus, kita setia kepada Kristus, maka kita memperlakukan orang-orang yang ada di bawah kita secara manusiawi dan menghargai mereka sebagaimana Kristus juga menghargai orang-orang ini. Baiklah pendeta, apa yang harus dilakukan orang tua jika anaknya tidak taat dan menurut? Nah, dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, halaman 261, mengancam dan memarahi tidak pernah membantu.
Kata-kata yang kasar disertai kemarahan tidaklah berasal dari surga. Mengancam dan memarahi tidak pernah membantu. Sebaliknya hal itu akan mengakibatkan perasaan yang paling buruk dari hati manusia. Bila mana anak-anak berbuat salah dan dipenuhi dengan sikap memberontak dan engkau tergoda untuk berkata-kata dan bertindak dengan kasar, tunggu dulu sebelum engkau memperbaiki mereka. Berikan kepada mereka kesempatan berpikir dan biarkan amarahmu reda. Masih dalam buku yang sama, Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 265, bersikaplah tenang, bebas dari kemarahan, sehingga mereka akan diyakinkan bahwa engkau mengasihi mereka, sekalipun engkau menghukum mereka. Nah, apa yang harus dibuat anak-anak jika bapa dan ibunya tidak sesuai dengan firman Allah? Mendidik dengan salah dan tak bertanggung jawab. Membina Anak Bertanggung Jawab, halaman 528, buku yang sama yang ditulis oleh Ellen G. White menyebutkan, hati anak-anak yang peka sekalipun tersesat sering diyakinkan oleh kebenaran, tetapi sering penggodaan datang kepada mereka melalui bapa dan ibu, dan mereka menjadi satu korban kepada alat-alat setan. Hampir-hampir mustahil meneguhkan kaki anak-anak pada jalan selamat. Bila mana orang tua tidak bekerja sama, pendapat yang tidak baik yang tercetus melalui bibir orang tua yang tidak bijaksana adalah penghalang utama bagi pertobatan yang sejati dari anak-anak. Nah, firman Tuhan dalam Kisah 5 ayat 29 menyebutkan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara kita orang tua agar Allah dan Roh Suci dapat menguasai dan mengarahkan anak-anak kita bukan saja taat dan hormat orang tua, tapi rajin dan memiliki rohani yang baik. Nah, firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan juga dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ellen G. White dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, halaman 227 menyebutkan, anak-anak menurut orang tua mereka. Oleh sebab itu, perhatian yang besar harus diadakan untuk memberikan kepada mereka teladan yang benar, orang tua yang ramah dan sopan di rumah tangga, dan pada saat yang sama tegas dan pasti akan melihat sifat-sifat yang sama ini bertumbuh dalam diri anak-anak mereka. Jikalau mereka benar, jujur, dan terhormat, anak-anak mereka akan menjadi serupa dengan mereka di dalam sifat-sifat ini. Jikalau mereka menghormati dan berbakti kepada Allah, maka anak-anak mereka yang dididik dalam cara yang sama itu tidak akan lupa untuk melayani Dia juga. Nah, sekarang kita datang kepada aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari dan diskusikan bersama. Mungkin kita bertanya, apa personality atau tanggung jawab para pekerja hamba Kristen yang harus ditunjukkan di tempat kerja? Kalau kita bertanya demikian, maka Alkitab atau firman Tuhan menyampaikan beberapa bagian untuk kita boleh memiliki personality di tempat kerja sebagai tanggung jawab bagi orang Kristen. Yang pertama, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga,
Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi apapun yang dipercayakan bagi kita untuk dikerjakan di tempat kerja kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga kita. Kemudian Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan harus kita lakukan, pertanggungjawabkan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, di tempat kerja mereka pun mereka akan dapat dipercayai. Artinya mereka memiliki integritas, kejujuran, dan ini adalah bagian personality mereka yang harus mereka bawa bahkan di tempat kerja mereka. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan hamba atau pekerja jika tuan dan majikan yang tidak sesuai dengan firman Allah? Katakanlah tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Tetap kita harus menunjukkan hormat, namun dalam hal menurut atau taat, maka kita dituntut untuk taat kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam Kisah 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya bukan memberontak, namun menyerahkan penghakiman kepada Allah. Kalaupun kita ada di situasi yang seperti itu, atasan pimpinan kita berlaku tidak adil atau tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya. Dan kamu tuan-tuan, Efesus 6 ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Artinya dia menuntut penghakiman. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1043 dikatakan, certainly any injustice would be punished. Sungguh setiap perbuatan ketidakadilan akan dihukum. Oleh siapa? Tentunya oleh hakim yang agung yang mengetahui segala sesuatu bahkan yang tersimpan di dalam hati. Nah, sekarang bagaimana hamba atau pekerja dan majikan atasan bisa menjadi saksi Kristus di dalam bekerja atau saat berada di tempat kerja? Otomatis kita harus mencari jawabannya dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang pertama, Matius pasal 5 ayat yang ke-16, dan ini sangat prinsipal. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apapun status kita, entah kita bawahan atau pimpinan, kita perlu memancarkan terang dengan perbuatan baik. Maka orang lain akan melihat dan kesaksian yang kita bawakan di dalam kehidupan kita menjadi efektif dan akan menolong mereka memuliakan nama Tuhan. Dan ini contohnya dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Perintah Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dikatakan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik atasan bawahan, kita harus jadi teladan. Yang terakhir adalah Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan dengan jelas tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi saksi yang efektif dan berkuasa bagi orang lain supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, layanilah Tuhan. Tetap rajin dan giat di dalam pelayanan, sebab kita tahu kita adalah saksi-saksi yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Kiranya kita akan memberi kesetiaan yang tertinggi kepada Tuhan. Kita akan menjadi saksi baginya, apapun posisi kita, dan kita akan memuliakan Tuhan. Orang lain pun akan ditarik untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan, tolong kami. Apa yang kami pelajari dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh menunjukkan kesetiaan tertinggi hanya kepada Tuhan. Di atas segala-galanya ya Tuhan. Kami mau Tuhan tolong kami dalam setiap kehidupan kami. Apapun status sosial kami. Apapun keadaan kami. Baik sebagai pimpinan, sebagai bawahan, sebagai pekerja dan hamba-hamba Kristus. Kami wajib untuk menunjukkan kasih, penghormatan, kerendahan hati, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh tetap setia dan tunduk kepada perkataan firman Tuhan.
Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan. Berkatilah kami semua dan ampunilah kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.